Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Masjid Quwwatul Ummah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur sampai pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa hadir bersama-sama di masjid ini menunaikan waktu subuh. Kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puasa dan kabar ini goblok. Dua-dua mulainya hari Minggu, Ahad, Sabtu. Nah, iya, kalau Sabtu berarti sekarang 23 ya Pak ya. Kalau yang hari Ahad 22. Kalau yang Senin 21. Kalau yang Lunado antara hari ini kan itu. Tinggal beberapa hari lagi. Kira-kira apa target kita selama Ramadan ini, Bu? Apa target awak selama Ramadan, Pak? Ambo misalnya punya target beli baju baru, wala mau beli selesai kan itu, Pak. Target beli sepatu baru, lah beli. Target gorden baru, lah tukar. Kilo-kilo target kita. Target kita adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, thumma salakha qabla ayyuqbaralah." Celakalah seseorang yang berada di bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi, ia belum mendapat ampunan Allah. Ya, celakalah seseorang yang berada di bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi, dia belum mendapat ampunan Allah. Di target kita maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Badai ampunan Allah menjadi target. Dek kita banyak dosa. Yo, sepakat nak kecambuk. Setiap makhluk yang diciptakan Allah di dunia ko, pertama ada yang namanya makhluk yang selalu taat pada Allah. Namanya itu malaikat.
Yaf'aluna ma tu'marun, mereka melakukan apa yang diperintah, tidak pernah membantah. Yang kedua, makhluk yang selalu bermaksiat, siapa? Syaitan. Dan ketiga, makhluk yang kadang-kadang elok, kadang-kadang buruk. Itu gitu tu. Ya. Awak tak tahu dari mana dia sudah elok, jujur salah. Ya. Tidak ada manusia yang sepanjang hidupnya baik terus, Pak. Pasti ada sisi lemahnya, ada sisi buruknya. Baik tujuh, tidak seluruh sepanjang manusia sepanjang hidupnya itu buruk sesadanya. Pasti ada sisi baiknya. Cuma persoalannya ada yang buruknya lebih banyak pada nan eloknya. Nyo kok dapet jangan kalah lo nan elok dan buruk. Ya, kok dapat yang baik itu lebih banyak dari yang buruk. Potensi itu ada di awak. Ya, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ciptakan di dalam jiwa kita itu dua jalan, Pak. Satu jalan kebaikan, dua jalan keburukan. Ini pilihan, ya. Awak ingin berbuat baik, ingin berbuat buruk, pilihan awak. Jangan dikata Allah, ya. Bakon tak payah solat, ada panggilan ni dah. Ya, bakon tak payah haji, Pak. Ada panggilan, bila panggilan lu dari dulu le. Itu pilihan. Datang ke masjid berjamaah, kau siapa pilihan siapa? Pilihan awak atau pilihan orang? Pilihan kita, dan Allah anugerahkan awak taufik untuk itu. Di artinya kita harus mau usahakan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi target kita itu. Kalau target itu tidak tercapai, maka berpotensilah kita menjadi orang yang merugi. Dan orang yang merugi itu di antara penyebabnya, ya, jadi orang-orang yang merugi selama Ramadan, di antara penyebabnya pertama karena kurang mampu menguasai hawa nafsu. Ya. Hakikat puasa kan apa namanya itu? Pengendalian. Ya, semampu sejauh mana kita mampu mengendalikan diri. Kalau sekedar makan dan minum, anak-anak usia 10 tahun itu lebih kuat pada waktu. Dia makan pada siang, beko jam 2 masih taluk lari-lari, Pak. Kita cobalah jam 2 lari-lari, Pak. Pemandangan lah kunang-kunang, anak lari. Artinya kalau hanya sekedar itu bukan terlalu sulit puasa. Tapi mengendalikan inilah yang sulit. Mengendalikan mulut kita, mengendalikan mata, telinga, tangan, kaki. Ya. Maka sepanjang kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, ya, secara syar'i mungkin puasa kita sah. Itu tidak melakukan yang batalkan puasa, tidak makan, tidak minum. Tapi nilainya itu ya, sebab kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali haus. Itu yang harus kita kendalikan. Ya. Kadang-kadang kata orang emosi paling capek di bulan puasa ku, entah apa apalah. Mungkin dia palut litak, Pak. Kadang ayam semua heboh berang lu aja. Ayam kok boleh main bola kok kalau siang kan. Padahal sesungguhnya puasa itu harus membuat kita lebih nyaman, ya, lebih senang. Kan tidak ada beban debu, aman. Ya, kita yang berpuasa tidak ada beban. Tidak memikirkan makanan suami di siang hari, tidak memikirkan makanan anak-anak.
paling-paling nak dipikiran pembukuan. Cuma kadang-kadang pembukuan kau jam 8 lah dipikiran, itu masalahnya. Orang nak beko kan itu khusus saja jadinya. Jam 8 dulu. Ya. Nah, itu satu. Orang yang tidak mampu mengendalikan, menguasai hawa nafsu berpotensi rugi dan berpotensi tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Dan kedua, sianan merugi selama Ramadan dan berpotensi tidak mendapat ampunan Allah orang yang melalaikan waktu. Bulan puasa itu bulan ibadah, ya Bu. Kan itu ya syahrul ibadah. Kan ada beberapa nama yang dia kira. Satu, syahrul ibadah. Dua, syahrul Quran. Tiga, syahrul maghfirah. Yang tidak ada syahrul gunawan. Hati tidak ada. Bulan ibadah. Maka puasa tidak menyuruh kita berhenti beraktivitas. Bulan puasa silahkan kita aktivitas, cuma tentu dikurangi kadarnya Pak. Mereka yang kerja kantoran masuk jam 8, pulang jam 3, kan dikurangi. Ya. Tapi artinya apa? Puasa tidak menghentikan aktivitas dan kita harus selalu beribadah. Maka perbanyaklah ibadah di bulan puasa, baca Quran, ya, dan lain sebagainya, zikir. Ya. Di puasa bukan istirahat, apalagi puasa tidur-tiduran. Tidak ada tuh puasa apa? Tidurnya orang berpuasa itu pahala, tidak ada. Ya. Nabi menganjurkan hanya tidur itu kalau siang hari sudah zuhur, qailullah namanya, atau kalau laga setengah jam. Ya. Di kalau pagi tidur, siang tidur, sore tidur, sama juga kita mbak surit. Bangun, tidur, bangun. Kan itu bak suri Bu. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Itu bak suri namanya. Ya. Ada. Jadi puasa bukan menghentikan aktivitas, tapi malah mungkin sesuatu yang selama pun tidak bisa kita lakukan, bisa kita lakukan. Karena aktivitas tertentu bisa berhenti, bisa beralih pada aktivitas lain. Contoh misalnya baca Quran itu. Mungkin kalau hari-hari biasa kesibukan kita banyak, tapi hari-hari bulan puasa berkurang, maka perbanyaklah itu. Ya. Yang kedua, yang berpotensi mengalami kerugian selama Ramadan dan tidak dapat ampunan Allah, orang yang melalaikan waktu. Pergunakanlah waktu. Waktu ku sabantan. Ya. Menjelang kita matinya. Apa namanya? Allah alam. Yang ketiga, orang yang berpotensi merugi dan tidak mendapat ampunan Allah, orang yang tidak istiqamah dalam ibadah. Ya, hari pertama datang tarawih, hari kedua absen, hari ketiga masuk, hari keempat absen. Tidak disiko Bu. Kalau disiko masih banyak nampaknya Bu. Ya, nenda hadir tu pasti nenda datang. Ya Bu. Nenda hadir tu pasti nenda datang. Kalau jumlahnya yakin ambo hampir sama jo malam tadi dengan kini. Pagi patang dengan kini. Tapi tidak istiqomah itu seperti itu. Ya. Karena itu yang oleh Rasulullah katakan yang dapat ampunan itu yang istiqomah. Kalau puasa itu puasa. Qiyamul Ramadan. Jadi kalau orang tidak istiqomah, tidak sungguh-sungguh untuk selalu melaksanakan ibadah, itulah yang merugi. Ya. Maka mari waktu yang tersisa 8 hari atau 7 hari lagi itu kita maksimalkan. Apalagi 10 hari terakhir kata Rasulullah, perbanyak ibadah, tingkatkan ibadah, karena satu malam dari yang 10 terakhir itu kemungkinan ada malam qadar. Ya. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan?
83. Lebar orang yang bawa 83 siko. Mungkin alun barale Pak. Ya. Ambo yang masih jauh dari 83. Ya. Artinya apa? Kalau kita bertemu dengan malam itu, maka Allah berkahi hidup kita seolah-olah ibadah yang kita lakukan malam itu bernilai 83 tahun. Maka mari kita tingkatkan semuanya, ya. Yang jale kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan amal soleh dialah yang dinilai sebagai manusia yang terbaik. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kita semua, lalu kemudian melaksanakan amal soleh, baik yang bersifat mahdoh, yang bersifat am, ya, bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, tapi juga ibadah-ibadah lain, ibadah sosial lainnya. Orang yang melaksanakan amal soleh itulah yang dinilai menjadi manusia yang terbaik. Puasa amal soleh, maka orang yang berpuasa menjadi orang yang terbaik, ya. Itu yang kita harapkan, menjadi manusia yang terbaik. Syaratnya cuma 2, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Kalau tidak ikhlas, tidak. Ya. Kuncinya ikhlas. Ikhlas itu tidak memiliki motivasi lain, hanya kepada Allah. Kalau memiliki motivasi lain, tidak ikhlas sudah. Ya. Allah tidak syukur. Ya, jangankan Allah, kita juga tidak syukur. Ya, saya pernah mungkin katakan, misalnya tetangga sebelah kita membuat pembukuan, ada kola, ada cindua, ada onde-onde, ya kan? Tetangga awak tu datang ke rumah, Bu, ambo buat kola, cindua, ya, onde-onde, tapi sebenarnya nadi kokor buat untuk sianunya. Dek liau ndak ada, membuat gesel ke ibu. Sanang ndak kira-kira narimo? Sanang narimo. Tapi kalau nyokisian, Bu, onde-onde ku ambo masak untuk ibu. Wah, onde jangan lama jadi lama. Karena khusus untuk kita. Jadi Allah itu bukan tidak syukur orang tidak ikhlas, karena bukan untuk ini, untuk lain. Jadi mari kita laksanakan amal dengan ikhlas, insya Allah kita menjadi orang yang terbaik. Allah 20 menit dulu, ya. Hari di bulan puasa. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.